Bab 411. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Jiang Qing sedang duduk di dalam mobil. Dia selalu percaya diri. Saat ini, matanya redup. Sebelum kembali kali ini, dia tahu betul bahwa dia akan menghadapi ribuan kesulitan dan bahaya. Namun, dia masih meremehkan keterampilan kamar dagang Runbang. Bahkan jika dia memiliki 1000 strategi di dalam hatinya, pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan. Ini seperti memiliki keterampilan tetapi bahkan tidak memiliki tiket. Kamar dagang Runbang memiliki begitu banyak kekuatan sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan izin usaha. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Guoshan. Apakah ini akan berakhir sebelum dimulai? Saat ini, Yang Xuan membuka pintu dan duduk di kursi belakang berdampingan dengan Jiang Qing. Berkendara di depan, Jiang Qing marah. Kamu hanya seorang pengemudi. Kamu duduk di belakang. Apakah kamu ingin aku mengemudi di depan? Yang Xuan tidak berbicara. Dia menatap Jiang Qing dengan tatapan aneh. Aku berbicara kepadamu. Tidakkah kamu mendengarku? Di mana matamu? Jiang Qing selalu merasa bahwa tatapan ini salah. Aku akan mengambil sesuatu. Kata-kata Yang Xuan penuh dengan perenungan. Apa? Jiang Qing bertanya-tanya. Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram dagu putih Jiang Qing. Apa yang kau lakukan? Ah! Yang Xuan mencium mulut Jiang Qing. Bajingan, aku akan membunuhmu. Jiang Qing sangat marah dan merasa bahwa dia akan gila. Dari kecil hingga besar, jangan sebut wajahmu. Bahkan tanganmu belum pernah disentuh oleh pria asing. Di seluruh Yunan Selatan, beredar desas-desus bahwa dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Li Guoshan. Faktanya, mereka tahu betul bahwa dia hanya berterima kasih kepada Li Guoshan atas kebaikannya dan menghormati orang yang lebih tua. Tidak ada hubungan yang berantakan di antara keduanya. Tentu saja, ada banyak orang yang mengejarnya, tetapi dia tidak memandang rendah mereka. Dia selalu merasa ada yang salah dengan orang-orang itu. Tetapi sekarang, ciuman pertamanya direnggut oleh bajingan Bao. Hei, biarkan aku menciumnya sendiri. Yang Xuan Lian bergegas. Kedua mata Jiang Qing hampir menyemburkan api. Kapan aku akan membiarkanmu mencium? Baru saja, kamu bilang kalau aku mendapatkan izin usaha, kamu akan membiarkanku menciumnya. Kamu tidak boleh curang. Dasar bajingan, baru saja. Jiang Qing tiba-tiba tercengang, apakah kamu sudah melakukannya? Yang Xuan mengeluarkan dokumen bisnis dari tas kulit sapi dan mengocoknya sambil tersenyum. Jiang Qing mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Itu benar-benar sudah selesai. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Jiang Qing menatap Yang Xuan dengan tidak percaya. Baru saja dia menggunakan hampir segalanya, berpikir, berteriak, dan berbicara tentang hukum, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dan pihak lain juga menjelaskan bahwa hal ini dijelaskan oleh kamar dagang Runbang, dan bahkan menusuk langit pun tidak ada gunanya. Jadi Yang Xuangang berkata bahwa ketika dia masuk untuk menanganinya, dia sama sekali tidak punya harapan. Jika kamu ingin aku menciummu lagi, aku akan memanggil cucu dan mengakuimu sebagai ibu baptis. Yang Xuan menyeka bibirnya dan berkata sambil tersenyum, rasa ceri, aku suka. Dengarkan aku, Jiang Qing berkata dengan galak, jika kamu berani memberitahu orang lain tentang hal ini, aku akan bekerja keras bersamamu. Jangan khawatir, aku sangat peduli dengan reputasiku. Tidak apa-apa untuk menyelinap. Bagaimana aku bisa mempublikasikannya di mana-mana? Yang Xuan membuka pintu dan pergi ke kursi pengemudi. Hampir saja, kentut, siapa yang menyelinap bersamamu? Boom! Jiang Qing Fang sangat marah. Yang Xuan tiba-tiba menginjak pedal gas, yang tidak bisa lagi merangsang iblis wanita itu. Sepanjang jalan, Yang Xuan melihat ke kaca spion dan melihat Jiang Qing menggertakkan giginya, tetapi dia menunjukkan ekspresi tak berdaya, belum lagi betapa senangnya dia. Sebenarnya, dia tidak ingin memanfaatkan, tetapi hanya ingin menggagalkan semangat iblis wanita itu. Jika tidak, jika Anda tidak mendongak dan menundukkan kepala di masa depan, akan sulit di masa depan jika Anda tidak membunuh kesombongan kepala iblis wanita itu. Yang Xuan memiliki beberapa pengalaman dalam berurusan dengan wanita. Seorang wanita yang merasa benar sendiri dengan gangguan endokrin seperti Jiang Qing tidak selalu dapat digunakan untuk menggertaknya beberapa kali. Sore harinya, Qin Feng dan yang lainnya kembali satu demi satu. Hanya saja semua orang tampak sedih. Apa yang diatur untuk mereka, semua orang melakukannya dengan baik, dan semuanya gagal.
Presiden Jiang, kami benar-benar mencoba yang terbaik. Cucu-cucu itu jelas-jelas menargetkan kami dengan sengaja. Saya hampir tidak bermain dengan mereka. Qin Feng tampak bersalah. Jelas, mereka tidak keluar dengan lancar hari ini. Kamar dagang Runbang menyapa, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Yang Xuan menghentakkan kakinya dan menyombongkan diri. Sudah kubilang kalian satu per satu. Presiden Jiang sangat mempercayaimu dan kalian mengacau. Hei, Presiden Jiang, menurutku orang-orang ini benar-benar bersih. Yang Xuan, ini balas dendam untuk publik dan pribadi. Akhir-akhir ini, Qin Feng, orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini, hampir-hampir berdiri sejajar dengan Jiang Qing. Jiang Qing terutama suka mengincar Yang Xuan. Setiap kali Yang Xuan dikritik, Qin Feng menyombongkan diri dan menambah bahan bakar ke dalam api. Ini bisa dianggap sebagai rotasi Feng Shui. Semuanya duduk. Ini bukan salahmu. Yang Xuan terkejut, sikap Jiang Qing sangat lembut. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia secara pribadi membuat teh untuk Qin Feng dan lainnya. Jangan ada tekanan psikologis. Aku tahu kalian semua sudah bekerja keras, dan semuanya bisa dimaafkan. Minumlah secangkir teh dulu dan beristirahatlah. Hari ini semua orang bekerja keras. Aku akan mengundang kalian untuk makan hotpot nanti. Terima kasih, Presiden Jiang. Qin Feng dan yang lainnya meneteskan air mata syukur. Apa-apaan ini? Yang Xuan menatap, Presiden Jiang, setiap kali aku melakukan kesalahan, kamu tidak memiliki sikap ini. Baiklah, jadi jangan makan hotpot nanti. Tetaplah bertugas. Jiang Qing berkata dengan dingin. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata dan mulai menyesali telah menyinggung iblis wanita hari ini. Pada saat ini, Li Guoshan masuk dari luar. Tuan Li, bagaimana dengan pihakmu? Jiang Qing bertanya dengan cepat. Li Guoshan meletakkan tas kerjanya di atas meja, minum seteguk air dan berkata, semuanya berjalan dengan baik. Aku menemukan posisi yang lebih baik dan bernegosiasi dengan pabrik. Harganya agak tinggi. Menurut taksiran, harga bangunan pabrik hampir 50 juta, tetapi harga di sana 60 juta. Saya langsung setuju begitu saya menggertakkan gigi. Kemudian dia mengeluarkan gambar rencana bengkel dan meletakkannya di atas meja. Jiang Qing melihat gambar rencana itu dan berkata, ya, baik lokasi maupun strukturnya sesuai dengan standar kami. Meskipun 60 juta agak mahal, harganya masih bisa diterima. Izin usaha telah selesai dan pabrik telah diimplementasikan. Kerangka kerja masalah ini mungkin sudah selesai. Semua orang merasa sangat senang. Sore harinya, Jiang Qing mengajak semua orang makan hotpot untuk merayakannya. Xiao Qing, mengapa kamu tidak terlihat sangat senang? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Melihat Jiang Qing dari awal hingga akhir, Li Guoshan sedikit mengernyit, jadi dia bertanya. Jiang Qing berkata, saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya terlalu mulus. Semakin mulus, semakin tidak ada dasar di hati saya. Saya khawatir kamar dagang Runbang akan bergerak. Li Guoshan tersenyum dan berkata dengan lega, jangan khawatir, ini tidak terlalu serius. Kamu terlalu gugup. Jika sesuatu terjadi, pasti ada sesuatu di sana. Jiang Qing menghela napas, kuharap begitu. Pada saat yang sama, lokasinya di sebuah villa keluarga tunggal di distrik timur Yunnan Selatan. Seorang pria parubaya berjas rapi mengerutkan kening di telepon dan berkata, Kepala Bagian Zhao, bagaimana Anda bisa membiarkan mereka menjalankan bisnis? Mengapa mereka berkata begitu? Anda mengambil uangnya. Hentikan. Di ujung telepon terdengar suara serius Kepala Bagian Zhao, prosedur mereka masuk akal dan sah. Saya anggap saja saya berbisnis untuk mereka. Juga, uang yang Anda berikan kepada saya akan segera saya kembalikan kepada Anda. Jangan hubungi saya lagi. Pria parubaya itu bingung, Kepala Bagian Zhao, apakah Anda? Zhang Weitao benar-benar tidak mengerti. Kepala Bagian Zhao selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memalingkan wajahnya? Kepala Bagian Zhao mendesah di ujung telepon, demi teman sekelas lama kita, saya hanya mengatakan satu kata. Jangan memprovokasi orang-orang bioteknologi Guoshan di masa depan. Jauhi mereka sejauh mungkin. Kemudian dia menutup telepon. Halo, halo, halo. Zhang Weitao menundukkan kepalanya dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Han Suemei bertanya, Saudara Tao, bagaimana situasinya? Zhang Weitao mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Teman sekelas lama saya itu seperti orang jahat.
Sayangnya, jika hal ini gagal, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada atasan? Sejak Zhang Weitao mencuri teknologi inti rahasia perusahaan Li Guoshan 2 tahun lalu dan membantu kamar dagang Runbang mengalahkan Li Guoshan dalam satu gerakan, ia juga telah digunakan kembali oleh kamar dagang Runbang. Hari itu, setelah Li Guoshan mengumumkan kembalinya secara resmi, manajemen senior kamar dagang Runbang menyambut Zhang Weitao dan memintanya untuk melakukannya dengan benar. Zhang Weitao sama sekali tidak menganggapnya serius. Di matanya, Li Guoshan sekarang adalah anjing liar yang cacat, dan ia sama sekali tidak dapat membalikkan keadaan. Ia menemukan teman sekelas lamanya di administrasi industri dan perdagangan dan mencoba untuk mencekik kembalinya Li Guoshan di buayan. Namun, gaya melukisnya tiba-tiba berubah, dan Li Guoshan benar-benar mengelola bisnis manufaktur. Untuk tujuan ini, manajemen senior kamar dagang Runbang juga menelepon dan memarahinya dengan keras. Saudara Tao, apakah menurutmu Li Guoshan benar-benar akan bangkit kembali? Han Suemei bertanya dengan sedikit khawatir. Dia adalah istri pertama Li Guoshan, dan kemudian diam-diam berhubungan dengan Zhang Weitao. Atas dorongan Zhang Weitao, dia mencuri teknologi rahasia inti perusahaan Li Guoshan. Jika Li Guoshan benar-benar bangkit kembali, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hahaha, apakah menurutmu Li Guoshan seorang yang abadi? Zhang Weitao tidak setuju dan berkata, itu hanya izin usaha. Orang-orang di seluruh jalan dapat melakukannya. Apa artinya ini? Bagaimana jika dia mendapatkan izin usaha? Apakah dia punya uang? Apakah dia punya pokoknya? Apakah ada yang berani menginvestasikan 1 sen pun untuknya di Yunnan Selatan? Baiklah, kamu juga. Han Suemei mengangguk dengan tenang. Didi, pada saat ini, telepon Li Guoshan tiba-tiba berdering. Tepat setelah mendengarkan dua kata, wajahnya tiba-tiba berubah. Saudara Tao, ada apa? Han Suemei buru-buru bertanya. Sialan, Zhang Weitao memukul meja dengan keras. Tanpa diduga, Li Guoshan mendapat pembiayaan dari konsorsium Zhao di Provinsi Jiangbei. Dan bahkan alamat pabrik telah dipilih. Harganya 60 juta. Tampaknya konsorsium Zhao telah menginvestasikan banyak uang pada mereka. Wajah Han Suemei berubah. Apa yang harus saya lakukan, Saudara Tao? Saya tahu bahwa Li Guoshan benar-benar memiliki beberapa kuas. Jangan biarkan dia menjadi iklim. Keiklim, haha. Zhang Weitao memancarkan cahaya dingin di matanya. Di hadapanku, dia Li Guoshan adalah anjing yang kudisan. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Setelah itu, dia memanggil dan berkata, bantu aku mencari tahu siapa bos di pabrik badai itu. Biarkan dia meneleponku. Setelah beberapa saat, Zhang Weitao membuat beberapa panggilan lagi. Haha, kali ini aku melihat bagaimana anjing Li Guoshan yang berduka masih melompat-lompat. Aku sudah menyapa pabrik. Ketika mereka pergi untuk menandatangani kontrak besok, akan ada pertunjukan yang bagus. Han Suemei dengan penuh kasih sayang memegang lengan Zhang Weitao. Kakak Tao, kamu hebat. Aku benar memilihmu di awal. Zhang Weitao menyentuh Han Suemei dan berkata dengan senyum lucu, haruskah kamu membalas budiku? Oh, Kakak Tao, kamu sudah mati. Han Suemei tersipu dan perlahan menarik tali bahunya ke bawah. Keesokan harinya, Jiang Qing dan rombongannya pergi ke pabrik untuk menandatangani kontrak. Kemarin, Yang Xuan mencium Jiang Qing, yang membuat Jiang Qing sangat tidak senang. Dia menghukum Yang Xuan untuk tetap bertugas di halaman. Yang Xuan juga ingin bebas. Dia menyeret kursi malas dan berbaring di halaman, berjemur di bawah sinar matahari. Tianying tiba-tiba menelepon. Meskipun Yang Xuan sekarang telah menyerahkan semua urusan pasukan Xuanzi kepada Tianying. Tianying sudah menjadi pemimpin nominal pasukan Xuanzi, jadi Anda dapat memutuskan sendiri bagaimana menangani semuanya. Anda tidak perlu meminta instruksi kepada Yang Xuan. Namun, sesekali, Tianying masih menelepon Yang Xuan untuk menjelaskan situasi terkini secara singkat. Jun Ho, kam cadangan pasukan Xuanzi, sekelompok siswa akan segera lulus. Siswa-siswa ini sangat baik, semua indikator penilaiannya sangat baik. Mereka juga telah diuji beberapa kali. Jadi saya telah menyetujui untuk secara resmi memasukkan mereka ke dalam cadangan pasukan Xuanzi. Laporan Tianying Hui, meskipun pasukan Xuanzi hanya 100.000, jumlah sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. 100.000 pasukan Xuanzi adalah elit dari yang elit. Selain itu, pasukan Xuanzi memiliki kamp pelatihannya sendiri.
Siswa yang berhasil lulus darinya dapat dimasukkan ke dalam cadangan pasukan Swansea. Efektivitas tempur cadangan juga sangat kuat. Di dunia gelap, itu jelas merupakan level elit. Namun, dibandingkan dengan pasukan Swansea utama yang berjumlah 100.000, masih ada beberapa celah. Pasukan Swansea yang berjumlah 100.000 secara alami akan kehilangan personel selama kampanye sepanjang tahun. Setiap bagian dari kerugian akan dilengkapi dari cadangan. Baiklah, Anda bisa melakukannya. Anda dapat memutuskannya sendiri. Yang Xuan merasa lega dengan kemampuan Tianying dan tidak pernah terlalu banyak ikut campur. Ngomong-ngomong, di antara para siswa yang lulus ini, kirim saya tim yang terdiri dari 100 orang ke Yunnan Selatan sesegera mungkin. Yang Xuandao, ya, begitu. Aku akan mengaturnya sekarang. Aku diperkirakan akan tiba malam ini. Jawab Sky Shadow. Saat menutup telepon, Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit. Sinar matahari yang hangat menyinari pipinya dan terasa segar dan nyaman. Aku juga tinggal di Yunnan Selatan untuk sementara waktu dan memperoleh pemahaman umum tentang situasi di sini. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Li Guoshan ingin benar-benar bangkit, dia harus mengambil beberapa tindakan luar biasa. Hanya mengandalkan uang, ketajaman, bisnis, dan teknologi inti saja tidak cukup. Itu seperti tumpukan harta karun di dalam rumah dan serigala, harimau, dan macan tutul di luar. Tidak ada gunanya berdebat dengan serigala, harimau, dan macan tutul. Anda harus menggunakan senapan. Sore harinya, Jiang Qing, Li Guoshan, dan Qin Feng kembali. Mereka tampak putus asa satu per satu. Yang Xuan mungkin sudah menduga bahwa hasilnya hampir sesuai dengan yang diharapkan. Tidak mungkin berjalan mulus seperti itu. Paman Li, ada apa? Yang Xuan masih tersenyum dan bertanya. Li Guoshan menghela napas, kita masih meremehkan kamar dagang Runbang. Mereka ada di mana-mana. Ini akan memaksa kita ke jalan buntu. Kemudian Li Guoshan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka tiba di kantor pabrik dan siap menandatangani kontrak, pihak lain tiba-tiba berubah pikiran. Harga yang disepakati semula sebesar 60 juta dolar tiba-tiba naik menjadi 500 juta dolar, yang tidak berbeda dengan perampokan. Jiang Qing pasti tidak akan melakukannya. Dia bertengkar dengan pihak lain di tempat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sikap pihak lain sangat keras. Dia bahkan tidak mengembalikan uang jaminan dan memanggil lebih dari 100 orang. Penipuan? Mereka penipu ulung. Jiang Qing sangat marah. Masalah ini harus dilaporkan. Selain itu, kita harus menyewa pengacara terbaik. Kita harus meminta keadilan. Kemudian mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jiang Qing berkata, pertama, segera laporkan masalah ini ke departemen terkait. Kedua, segera cari pengacara terbaik. Kita tidak boleh menelannya begitu saja. Ya, mereka curang. Pokoknya, kita punya kontrak di tangan. Ini bukti terbaik. Mereka tidak bisa lari. Orang-orang ini terlalu sombong. Orang-orang akan mengungkapkan pendapat mereka dalam satu kata. Jiang Qing langsung menelepon departemen terkait dan menyerahkan kontrak serta bukti lainnya. Setelah semua ini, Jiang Qing tiba-tiba melihat Yang Xuan duduk di sebelahnya dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan di sana? Jiang Qing sudah marah. Ketika dia melihat kali ini, Yang Xuan masih cekikikan di sebelahnya. Semua orang mencoba menyelesaikan masalah ini, tetapi kamu malah menertawakannya. Apakah ini sangat lucu? Yah, ini benar-benar lucu. Yang Xuan menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir apa yang kamu lakukan berguna? Kalau tidak, Jiang Qing jelas tidak mengerti maksud sebenarnya dari Yang Xuan dan mengira dia sedang melontarkan komentar sarkastik di sana. Ini jelas ditujukan pada kita. Pasti hantu yang ditabrak oleh kamar dagang Runbang di belakang. Kita tidak bisa mundur saat menghadapi hal semacam ini. Tim kita tidak punya pengecut. Jika kamu penakut, kamu bisa pergi kapan saja. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan. Jika dia penakut, dunia akan penuh dengan pengecut. Liuer, aku tidak tahan dengan hal seperti itu. Itu tidak sesuai dengan gayamu. Qin Feng dan yang lainnya juga bertanya. Mereka sangat mengenal Yang Xuan dan tahu bahwa Yang Xuan bukanlah orang yang penakut. Kamu salah paham. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan mereka. Yang Xuan menjelaskan, maksudku, apa yang baru saja kamu lakukan sama sekali tidak ada gunanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Haha, Jiang Qing mencibir, kamu penakut dan tidak ingin berkontribusi. Ayo kita lakukan sesuatu.
Apakah kamu masih membicarakannya? Perilaku mereka telah merupakan kejahatan intimidasi, penipuan, dan transaksi paksa, dan kami memiliki bukti di tangan. Di tengah-tengah pembicaraan, telepon Jiang Qing tiba-tiba berdering. Itu telepon departemen terkait. Aku tidak menyangka efisiensinya begitu cepat. Jiang Qing dengan cepat menghubungkan telepon. Tepat setelah mendengarkan dua kata, wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin? Silakan periksa lagi. Halo, Xiao Qing, apa yang terjadi? Li Guoshan buru-buru bertanya. Jiang Qing menggertakkan giginya. Mereka bilang tidak ada cukup bukti. Masalah ini tidak akan diselidiki. Mari kita cari cara untuk merahasiakannya. Apa-apaan ini? Sialan. Qin Feng terlonjak. Ini ditulis dengan hitam di atas putih, juga dikenal sebagai bukti yang tidak cukup. Kamar dagang Runbang pasti hantu kamar dagang Runbang. Li Guoshan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka kekuatan mereka ada di mana-mana. Bahkan departemen terkait pun memiliki tentakel mereka. Bagaimana dengan ini? Merahasiakannya dengan mereka. Tanya Tauge. Jiang Qing tampak tertekan. Menurutmu itu mungkin? Ini wilayah mereka. Kita hanya orang luar. Bahkan naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, belum lagi kita bahkan bukan naga yang kuat. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang menundukkan kepala karena frustrasi. Kamar dagang Runbang terlalu kuat. Dan mereka juga meremehkan tekad kamar dagang Runbang untuk menghadapi mereka. Baru saat itulah mereka merasa tidak berdaya. Di hadapan kamar dagang Runbang yang besar, kekuatan mereka sekecil rambut yang lembut. Jadi apa yang aku katakan tadi, apa yang kau lakukan tidak akan berhasil. Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti kamar dagang Runbang, kau tidak bisa bermain kartu menurut akal sehat. Membuang-buang tenaga untuk bernalar dan bersikap dengan mereka adalah hal yang sia-sia. Kau bisa. Jiang Qing memarahi dengan marah, meskipun kita gagal, setidaknya kita semua bekerja keras untuk itu. Dan kau tidak melakukan apa-apa. Apalagi yang bisa kau lakukan selain bergosip? Setiap kali yang Xuan berbicara, Jiang Qing akan mencelanya. Berkali-kali, saya sedikit tidak senang, apakah saya menggali kuburan leluhurmu atau menginjak ekormu? Mengapa kamu selalu merasa tidak enak terhadapku? Bisakah kamu mendengarkanku setiap saat? Baiklah. Bukankah kau bertanya apa yang bisa kulakukan? Aku bisa berjanji padamu sekarang bahwa aku bisa menangani pabrik malam ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera mengangkat mata mereka dan menatap Yang Xuan. Kau bisa melakukannya malam ini. Jiang Qing mencibir, aku akhirnya mengerti bahwa kau tidak hanya memiliki kualitas moral yang buruk, tetapi juga seorang pembual. Bagaimana jika aku melakukannya? Yang Xuan berkata dengan lemah. Jiang Qing sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Yang Xuan. Jika kau melakukannya, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan memberimu posisi pejabat eksekutif. Yang Xuan menjawab, aku tidak tertarik pada eksekutif. Ayolah, jika aku melakukannya, kau akan membiarkanku menciummu lagi. Dasar bajingan, tidak berani, aku tidak berani. Jiang Qing juga marah dan berkata, baiklah, jika kau menang, aku akan menciummu di depan semua orang. Tetapi jika kau kalah, tulis laporan pengunduran dirimu sendiri dan keluar dari tim kami sepenuhnya mulai sekarang. Qin Feng khawatir, Liuer, jangan impulsif. Li Guoshan lebih khawatir. Yang Xuan Cai adalah bos sebenarnya di balik layar perusahaan. Apa alasannya membiarkan bos itu pergi? Saudara Yang, tenanglah dulu. Kita bisa memikirkannya dalam jangka panjang. Oke. Ini kesepakatan. Yang Xuan menerimanya dan menatap Jiang Qing. Cuci mukamu dan tunggu di sini sampai aku kembali dan menciummu. Kemudian dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Hei, Liuer, jangan impulsif. Qin Feng dan yang lainnya khawatir, tetapi mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Yang Xuan. Presiden Jiang, Liuer impulsif. Jangan khawatirkan dia. Qin Feng dengan cepat menengahi Jiang Qing. Tidak, Jiang. Qing dengan tegas berkata, wajar saja mengakui kekalahan dalam perjudian. Jika dia menang, aku tidak akan pernah bermain, tetapi jika dia kalah, tidak ada ruang untuk negosiasi. Li Guoshan memiliki garis hitam di kepalanya dan ingin memecat bos besar itu. Diperkirakan itu juga pertama kalinya di dunia. Malam tiba, raungan besar datang di atas ruang terbuka di pinggiran selatan Yunan. Beberapa helikopter bersenjata canggih terbang di atasnya.
Beberapa tali panjat terlempar keluar dari pintu gudang. Segera, tentara elit dengan perlengkapan lengkap bergegas keluar di sepanjang tali panjat. Gerakan mereka rapi dan rapi. Bahkan penjaga khusus biasa harus menarik napas ketika mereka melihat pemandangan ini. Satu regu yang terdiri dari 100 orang berpakaian baju besi anti peluru hitam dan bersenjata lengkap berdiri rapi di tempat terbuka. Orang pertama, Jian Mei Langmu, berusia sekitar 28 tahun, dan tatapannya sangat tegas. Laporkan kepada kalian, pengawal Xiaolong telah berkumpul. Tolong beri instruksi. Terdengar seperti guntur. Yang Xuan mengangguk dan sangat puas dengan orang-orang ini. Tampaknya standar kam pelatihan semakin tinggi. Siapa nama kalian? Yang Xuan bertanya dengan lemah. Pemuda itu menjawab dengan suara keras, laporkan kepada Jun Ho, namaku Sue Chao, lulusan ketiga kam pelatihan Tian Xuan. Sekarang dia adalah batalion independen eselon kedua dari pasukan Xuanzi dan kapten pengawal Xiaolong. Mendengar jumlah ini, Yang Xuan merasa sedikit terdiam. Aneh juga bahwa dia tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Tianying. Dia hanya meminta Tianying untuk mengirim regu yang terdiri dari 100 orang. Namun tanpa diduga, Tianying memindahkan pengawal Xiaolong. Pengawal Xiaolong terdiri dari siswa paling elit di kelas kelulusan. Itu adalah elit dari elit. Semuanya adalah objek pelatihan utama. Setiap anggota memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat dan kemampuan yang luar biasa. Efektivitas tempur mereka hampir sebanding dengan kekuatan utama pasukan 100.000 Xuanzi. Nah, Sue Chao, bukan. Yang Xuan berkata dengan lemah, di masa depan, kamu dan anggota timmu akan tinggal di sini untuk waktu yang lama dan menjadi pengawal rahasiaku di sini. Tentu saja, ini bukan dunia yang gelap. Tidak banyak perang. Banyak hal yang kamu lakukan adalah membunuh ayam dengan pisau sapi. Tidak banyak kesempatan bagimu untuk menampilkan keterampilanmu sepenuhnya. Jika kau mau, kau akan tinggal. Jika kau tidak mau, aku akan meminta Tianying untuk mengirimku lagi. Tidak, tidak. Aku mau, kami semua mau. Sue Chao berkata dengan gembira, kami tidak pernah bermimpi bertemu denganmu secepat ini. Terlebih lagi, aku tidak menyangka akan menjadi pengawal pribadi Markis. Ini adalah kemuliaan seumur hidup kami. Tolong jangan cari orang untuk menggantikan kami. Kami bersedia melakukan apapun untukmu. Gengsi Yang Xuan di pasukan Xuanzi sangat tinggi. Bahkan jika itu adalah kekuatan utama dari 100.000 pasukan Xuanzi, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melihat Yang Xuan sendiri. Belum lagi eselon tingkat kedua. Sue Chao dan pengawal Xiaolongnya sekarang dikirim untuk menjadi pengawal pribadi Yang Xuan. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Baiklah, kau akan tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Sekarang, pergi dan lakukan sesuatu denganku terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kantor gedung pabrik Dafeng, Direktur pabrik Wu Dayong adalah pria gemuk besar dengan 5 besar dan 3 tebal. Dia memiliki tato di bahu dan lengannya serta wajah yang garang. Kakinya malas-malasan di atas meja, dan 2 wanita berpakaian terbuka berjongkok di sebelahnya dan memukuli kakinya. Seorang adik laki-laki di depan bertanggung jawab untuk menyalakan rokok dan menyanjung, Angkor, apakah menurutmu orang-orang itu akan memberi kita 500 juta? Jika demikian, kita akan menghasilkan banyak uang. Kau tahu apa? Wu Dayong berkata dengan malas, bahkan jika mereka membayar 500 juta, kita tidak dapat mengambil uangnya. Ini adalah ucapan selamat dari Kamar Dagang Runbang. Bagaimanapun, kita tidak dapat menjual pabrik kepada orang-orang itu. Tetapi secara keseluruhan, kita mendapat untung. Kita tidak hanya mendapatkan uang jaminan 10 juta dengan sia-sia, tetapi jika itu dilakukan dengan baik, Kamar Dagang Runbang tidak akan kehilangan kita. Pikirkanlah, di masa depan, panggung belakang kita adalah Kamar Dagang Runbang. Kita tidak dapat berjalan mendatar di tanah di Yunnan Selatan. 500 juta, cepat atau lambat. Adik laki-laki itu langsung menyanjung, itu tetap saja kebijaksanaan Angkor. Merupakan kehormatan besar bagi Kamar Dagang Runbang untuk menghormati kita. Angkor, kamu mengatakan bahwa geng Li Guoshan, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah mereka akan membalas dendam terhadap kita? Wu Dayong tersenyum, balas dendam. Kecuali kepala mereka terjepit di pintu. Di mana ini? Ini adalah Yunnan Selatan. Bahkan jika tidak ada Kamar Dagang Runbang di belakangku, aku akan menggerakkan jari kelingkingku untuk menghadapi semut-semut itu. Terlebih lagi,
Ada kamar dagang Runbang di belakang kali ini. Mereka menyebut langit bukan bumi. Jika mereka lebih pintar, mereka akan kehilangan deposit 10 juta, tetapi jika mereka cacat mental dan berani membuat masalah, hehe, tidak akan sampai 10 juta. Adik laki-laki itu berkata dengan rakus, aku sangat berharap mereka terus membuat masalah. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa mereka jelas tidak memiliki keberanian. Angkor, pada saat ini, seorang adik laki-laki dengan kemeja kotak-kotak masuk dari pintu. Ada seorang pria di luar yang mengaku dari perusahaan bioteknologi Guoshan dan ingin bertemu denganmu. Apa, beraninya mereka datang? Wu Dayong tertawa, cepat bawa ke sini, haha, hanya bicara. Yang Xuan datang ke kantor Wu Dayong. Wu Dayong kecewa ketika dia melihat hanya satu orang yang datang. Bagaimana dengan wanita cantik berbaju sutra hitam itu? Mengapa dia tidak datang bersama? Dia tidak pernah melupakan Jiang Qing dan menyesal karena tidak menahan Jiang Qing dengan paksa sebelumnya. Yang Xuan mengabaikannya dan berkata dengan lemah, saya datang untuk menandatangani kontrak. Sebelumnya, saya membeli pabrik dengan harga 50 juta. Kami telah membayar deposit 10 juta. Sekarang saya di sini untuk menyelesaikan prosedur transfer. Wu Dayong menyipitkan matanya, apa itu 50 juta? Itu 500 juta. Apakah kamu sudah membawa uangnya? Telepon uangnya dan saya akan segera menyelesaikan formalitasnya untukmu. Wu Dayong juga ingin membayar lebih. Bukankah kontraknya mengatakan 50 juta? Bagaimana bisa menjadi 500 juta? Yang Xuan tetap diam. Aku akan menjadi 500 juta. Game ini bernilai 10 miliar. Wu Dayong bermain kasar. Yang Xuan tetap tenang. Karena kamu ingin menaikkan harga, kami tidak akan membeli pabrik itu. Tolong kembalikan uang jaminan kepadaku. Selain itu, menurut perjanjian, kami harus membayar ganti rugi lainnya. Yang Xuan berencana untuk bersikap sopan di hadapan para prajurit. Hahaha. Wu Dayong dan kedua adik laki-lakinya menutupi perut mereka dan tertawa. Menatap mata Yang Xuan seperti melihat orang bodoh. Anak berkemeja kotak-kotak itu tersenyum, kamu monyet sialan. Silakan datang dan goda aku. Adik laki-laki itu berkata, apakah ibumu lupa mengingatkanmu untuk minum obat ketika kamu keluar hari ini? Wu Dayong juga terus tertawa. Dia merasa bahwa ini adalah lelucon terlucu yang pernah didengarnya hari ini. Wah, bagaimana jika aku tidak kembali? Wu Dayong bermain kasar. Yang Xuan berkata pelan, jika kamu tidak mundur, tetapi jangan menyesalinya untuk sementara waktu. Sebenarnya, Yang Xuan juga membuat rencana. Jika Wu Dayong dapat mematuhi kontrak, dia tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Hahaha, Wu Dayong dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak. Wu Dayong mengangkat tangannya dan berkata kepada adik laki-laki kisi-kisi, pergi dan aturlah. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana aku menyesalinya, hahaha. Ambillah. Anak laki-laki kisi-kisi itu mengeluarkan walkie-talkie, kemarilah. Kantor pabrik berada di lantai pertama, dan ada ruang terbuka di luar pabrik. Sekelompok besar orang melompat keluar dari segala arah, area kegelapan yang luas, dan secara visual mengukur setidaknya ratusan orang. Orang-orang ini semuanya ganas, dengan pipa baja dan parang di tangan mereka. Nak, kemarilah dan katakan padaku, bagaimana kamu membuatku menyesal. Wu Dayong bercanda, tetapi jika kamu tidak membuatku menyesal, aku akan membuatmu menyesal. Baiklah, aku akan menghitung 3. Jika kau tidak membuatku menyesal, aku akan. Suara itu masih terdengar, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekitar. Suara apa itu? Pabrik itu sudah tutup selama beberapa bulan. Mengapa ada suara mesin? Wu Dayong mengerutkan kening. Adik laki-laki berkemeja kotak-kotak itu mendengarkan cukup lama dan berkata, sepertinya itu bukan suara mesin. Sambil berbicara, bom, salah satu dinding pabrik runtuh. Semua orang bodoh. Mereka akhirnya tahu suara gemuruh apa itu. Itu adalah suara langkah kaki manusia. Sebuah barisan persegi yang rapi melangkah ke sisi ini. Mereka mengenakan baju besi dan helm anti peluru hitam, bersenjata lengkap. Itu sangat mematikan sehingga semua orang kehabisan napas. Sesuai perintahku, serang, teriak Sue Chao dengan marah. Para penjaga naga menyerang bersama. Wu Dayong memiliki lebih dari 100 gangster. Di mata mereka, itu lebih mudah daripada menginjak semut. Setelah beberapa saat, ada area yang luas tergeletak di tanah. Kebanyakan gangster tidak melawan sama sekali, jadi mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Dua penjaga Xiaolong maju dan menekan Wu Dayong di atas meja.
Tidakkah kau ingin tahu bagaimana aku membuatmu menyesal? Sekarang sudah jelas. Jika kau tidak menyesal, aku bisa membuktikannya kepadamu lagi. Yang Xuan menatap Wu Dayong dan berkata dengan lemah. Aku menyesal, menyesal. Wu Dayong hendak buang air kecil. Dia juga seorang pria yang tumbuh dewasa dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jadi ketika dia melihat orang-orang ini, dia tahu itu masalah besar. Orang-orang ini terlatih dengan baik dan bersenjata lengkap, yang merupakan keberadaannya yang tak terbayangkan. Sekarang apa yang menurutmu harus kau lakukan? Yang Xuan bertanya dengan lemah. Aku akan segera mengembalikan uang depositnya. Suara Wu Dayong berubah. Hah? Yang Xuan melirik Wu Dayong. Wu Dayong gemetar dan dengan cepat berubah pikiran. Aku akan menjual pabrik kepadamu dengan harga asli 50 juta atau 40 juta. Melihat mata Yang Xuan, Wu Dayong dengan cepat berteriak, apa yang kau katakan? Yang Xuan merenung sejenak dan berkata, aku tidak bersikap tidak masuk akal. Karena aku telah menandatangani kontrak, aku harus memiliki semangat kontrak. Baiklah, menurut kontrak, 50 juta, selesaikan formalitasnya sekarang. Setelah itu, dia mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada dua pengawal Xiaolong untuk membiarkan Wu Dayong pergi. Aku akan segera melakukannya. Wu Dayong sangat senang. Bahkan jika dia menjual 50 juta yuan, dia benar-benar menghasilkan uang. Selesaikan formalitasnya dengan cepat. Wu Dayong menyerahkannya dengan kedua tangan, formalitasnya ada di sini. Kau hanya perlu menandatanganinya untuk berlaku. Baiklah, bagus. Yang Xuan mengambil informasi itu, lalu berbalik dan pergi. Hei, kakak, apakah kau lupa tentang uang itu? Wu Dayong tersanjung dan berkata sambil tersenyum, dulu aku hanya menyetor 10 juta, tetapi masih ada selisih 40 juta. Hei, Yang Xuan menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, lihatlah ingatanku. Bagaimana aku bisa melupakan janggut ini? Kembalikan dulu deposit 10 juta itu dan aku akan memberimu seluruh uangnya. Lebih baik buat akun. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Wu Dayong tersenyum dan menyalakan komputer dan mengembalikan deposit 10 juta itu. Kemudian Yang Xuan mengeluarkan $1 dari tubuhnya dan menepuknya di atas meja. Ini uangnya. Ayo kita bereskan. Wu Dayong menatap $1 di atas meja dan bingung. Dia berbalik untuk tersenyum dan berkata, kakak, kamu benar-benar bisa bercanda. Siapa yang bercanda? Yang Xuan berkata dengan lemah, menurut kontrak, aku harus membayarmu 50 juta, kan? Wu Dayong tersenyum dan mengangguk, ya, 50 juta. Yang Xuan menambahkan, tetapi ketika temanku datang, kamu telah melanggar kontrak dan harus membayar ganti rugi. Totalnya 4.999.999 yuan. Setelah dikurangi ganti rugi, bukankah kamu hanya punya 1 yuan yang tersisa? Ah, Wu Dayong buru-buru berkata, tetapi kontrak mengatakan bahwa ganti rugi adalah 30% dari uang jaminan. Saudaraku, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki semangat kontrak yang paling tinggi, yang tertulis dengan hitam di atas putih. Oh, apakah aku salah? Yang Xuan berpikir, tetapi aku selalu memiliki ingatan yang baik. Bagaimana mungkin aku salah mengingat? Pikirkan lagi, apakah kamu salah? Benar-benar tidak. Begitu Wu Dayong membuka mulutnya, moncong 2 senjata hitam menempel di dahinya. Yang Xuan melanjutkan, pikirkanlah. Apakah kamu salah ingat? Jika kamu tidak ingat, aku akan membiarkan temanku memikirkannya untukmu. Ya, aku salah ingat. Ganti rugi yang telah ditetapkan benar-benar sangat banyak. Keringat dingin Wu Dayong keluar. Dibandingkan dengan Xiaoming, tidak ada yang penting. Baiklah, itu bagus. Aku memiliki semangat kontraktual yang paling tinggi. Yang Xuan tersenyum. Jika di masa depan itu tepat, kita akan terus bekerja sama. Setelah itu, dia pergi bersama pengawal Xiaolong. Wu Dayong terkulai di tanah dan memukul dada dan kakinya dengan penyesalan. Jika aku tahu, aku akan memenuhi kontrak dengan jujur. Sekarang, dia menjual pabrik itu dengan harga 1 yuan. Angkor, apakah kamu ingin memberitahu saudara tertua dari kamar dagang Runbang dan membiarkan mereka membalaskan dendam kita? Adik laki-laki berkostum kotak-kotak itu dengan cepat memberikan idenya. Pop, Wu Dayong saling menamparkan wajah. Dasar otak babi sialan, tidakkah kamu melihatnya? Apakah orang-orang itu orang biasa tadi? Itu jelas tidak mudah. Kamu segera memberitahu semua orang yang hadir bahwa jika kamu ingin hidup, kamu akan membusukkannya di perutmu.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu dan cepatlah lari. Tempat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada air berlumpur di kedua sisi. Kita tidak boleh memprovokasi siapapun. Wu Dayong adalah orang bijak dan membuat pilihan yang paling bijaksana. Malam itu, dia bergegas keluar dari Yunnan Selatan bersama sekelompok saudara muda. Pada saat yang sama, Qin Feng, yang sedang linglung, tiba-tiba teringat sesuatu. Liuer baru saja bergegas keluar. Mungkin dia akan pergi ke Wu Dayong secara impulsif. Kecambah kacang kecil menepuk pahanya, bagaimana kamu bisa melupakan ini? Tirulah dengan cepat. Qin Feng, Xiao Douya dan Dayong, Bozi dan Lao Hei dengan cepat meniru orang itu dan berjalan keluar. Jiang Qing maju untuk menghentikannya, mereka ada lebih dari 100 orang. Apakah kamu akan mati? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah lawan mereka? Mata Qin Feng memerah. Kita semua tahu bahwa kita harus mati kali ini. Kalau begitu kamu masih, Presiden Jiang, Liuer adalah saudara kita. Dia dalam masalah. Bahkan jika dia mati, kita akan menyelamatkannya. Dengan itu, sekelompok orang bergegas keluar mengelilingi Jiang Qing. Jiang Qingleng berada di tempat, tertegun dan penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Di matanya, Yang Xuan adalah orang dengan kualitas moral yang sangat buruk. Namun di saat krisis, begitu banyak orang yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Pria macam apa pria ini? Apakah Anda selalu salah paham terhadapnya?